Halo sobat satu perguruan, yang makan tempenya 5 bayarnya 1, kalian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memotong model rambut undercut. Kita parting dulu ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah diparting, saya langsung menggunakan sepatu clipper nomor 1. Ini untuk membuat guideline atau garis awal. Untuk tekniknya ini bisa diayun-ayun saja ya, digosok-gosok saja. Untuk alat yang saya gunakan ini, saya menggunakan Wool Legend. Namun untuk mata clippernya saya ganti dengan taper blade atau mata clipper yang disitu cocok untuk memotong semua jenis, namun kurang maksimal. Ini hanya sifatnya untuk memulai awal untuk babat alas. Oh ya, untuk teman-teman perlu dipahami yang namanya undercut itu potongan tinggi ya, tinggi ke atas. Entah mau gradasi itu lebih baik, jadi dibikin gradasi itu akan lebih kelihatan bagus, atau sekedar tipis saja ya, sesuai dengan permintaan customer masing-masing. Oke, untuk tekniknya kita gosok terus, kita ulangi, kita mencegah rambut-rambut yang masih kurang rata. Karena untuk tingkat kerapian itu sebaiknya teman-teman menggosok berulang-ulang. Jadi tidak hanya sekali dua kali, cuma diulang-ulang biar kondisinya maksimal. Oke, untuk tahap mediumnya, untuk tahap bagian tengahnya, saya langsung menggunakan sepatu clipper nomor 1,5. Ini untuk bagian tengah atau mediumnya. Masih sama, clippernya masih Wool Legend ya. Mungkin nanti untuk overcomnya saja saya gunakan Andis Pro Alloy-nya. Untuk posisi kepala ini lumayan enak ya. Kepala jenis-jenis atau bentuk wajah yang seperti ini dipotong model undercut itu kelihatan bagus. Bahkan yang motong pun juga mudah. Namun walaupun seperti itu, tetap teman-teman harus ya berhati-hati, teliti di dalam memotong, tidak usah tergesa-gesa. Kita nikmati saja alur ceritanya, kira-kira seperti itu. Oh ya, jangan lupa teman-teman untuk customer diajak bicara ya, biar customernya tidak bosan, tidak ngantuk dan sebagainya. Karena kalau kita akrab dengan pelanggan atau customer ini membuat dia itu nyaman ya, lebih enak lah kita di dalam aplikasi memotongnya. Untuk tahap selanjutnya, saya menggunakan sepatu guard atau sepatu clipper nomor 2. Ini untuk bagian atas ya, atas samping. Kita luruskan kepalanya, kita ambil yang bagian belakang,
Oke, maaf teman-teman, untuk bagian belakang memang belum bisa kelihatan ya, karena belum ada kameramennya. Jadi sementara yang kelihatan baru bagian samping sama bagian atas. Cuma kita semisalkan tekniknya sama dan hasilnya juga semisal potongan yang di sampingnya ya. Adapun ukuran kita bisa mengira-ngira sesuai dengan potongannya masing-masing. Kemungkinan ini untuk bagian atas nanti tidak terlalu saya potong, karena sesuai dengan permintaan mungkin cuma diambil sedikit-sedikit saja. Untuk dirapikan kita pakai gunting biasa, kita pakai teknik potong gunting ya. Teknik rambut pakai teknik potong rambut pakai teknik gunting. Ribet amat bicaranya. Oke, untuk tahap selanjutnya saya mulai merapikan gradasinya. Ini saya menggunakan sepatu clipper nomor setengah. Ini untuk bagian paling dasar biar kelihatan bersih, dan bagus gradasinya. Ini hanya saya ambil bagian dasar-dasarnya saja, atau bagian bawah ya teman-teman, tidak sampai ke atasnya. Nanti untuk atasnya kita sambung dengan sepatu clipper nomor 1 insya Allah. Untuk tekniknya gampang-gampang saja ya teman-teman, ini tidak terlalu dalam-dalam. Ini yang teknik, sebenarnya teknik sangat beresiko ya. Kalau tangannya kasar-kasar ini harus ya hati-hati. Oke, untuk memutus gradasi 1,5 dengan 1 kita gunakan sepatu clipper nomor 1. Ini teman-teman gosokkan aja pelan-pelan aja ya, kita ambil gradasinya. Jadi antara 1,5 dan 1 itu kan ada garis hitam. Nah di situ teman-teman ambil antara tengah-tengah, jadi sedikit-sedikit saja, dikira-kira saja teman-teman. Nah ini sekiranya garisnya sudah hilang, ya sudah, jangan terlalu diataskan, nanti merubah polanya. Oke, untuk tahap terakhir kita bagian bawah ini saya tipiskan lagi. Ini sifatnya apa ya, merapikan ya teman-teman, cross check, mengetes ulang bagian-bagian yang mungkin masih ketinggalan, kita bersihkan lagi pakai 0,5 atau setengah. Kalau kita cross check ini tujuannya menyedikitkan atau apa ya, mengurangi kesalahan ya, intinya seperti itulah ya, bisa dikira-kira. Jadi nanti tipis, tetap kita ambil square-nya ya untuk posisi potongan ini. Untuk bagian belakang ini saya mengambil medium ya. Jadi semisal potongan medium fat, cuma ini potongannya undercut. Nah, jenis potongan undercut, cuma untuk bagian belakang saya tidak terlalu rendah juga tidak terlalu tinggi, medium. Oke teman-teman yang masih usaha buka pangkas, masih merintis, didoakan semoga lancar usahanya, barokah usahanya, dapat penghidupan yang baik, penghidupan yang layak, sehingga ya apa-apa yang diciptakan bisa terwujud, amin. Jangan lupa di subscribe juga teman-teman ya channel ini. Bila teman-teman ya suka dengan video ini, dengan video yang saya buat yang lainnya juga, ya silahkan dicontreng itu subscribernya, dibunyikan
belnya agar mendapat notifikasi. Ini usaha potong itu terkadang ya susah-susah gampang ya teman-teman, tergantung kita masing-masing saja. Oke, selanjutnya kita brush dulu ya untuk membersihkan bagian rambut yang masih belum bersih. Tujuan brush ini juga kita tahu mana posisi rambut yang belum, atau potongan yang belum, gradasinya belum bagus atau yang sudah bagus. Lah yang belum bagus maka tugas kita ya kita baguskan atau kita rapikan. Oke, untuk customer ya, untuk customer atau pelanggan jangan lupa diajak omong, ajak bicara. Apalagi kalau kita memotongnya agak sedikit lama, itu mungkin membuat customer agak sedikit bosen. Nah, makanya tekniknya ya kita ajak bicara. Oke, tahap selanjutnya ini saya luruskan, saya overcomb dulu untuk bagian samping, belakang, samping kiri, samping kanan, dan belakang. Untuk overcombnya sendiri, ini teman-teman bisa menggunakan sisir overcomb yang khusus ya, itu lebih enak ya. Kalau yang saya gunakan ini yang biasa saja. Adapun teknik teman-teman bisa berdirikan sisirnya atau seperti ini ya, monggo-monggo saja sesuai dengan kapasitasnya waktu belajar masing-masing. Jadi saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa karena teknik potong rambut itu banyak, bermacam-macam. Jadi ya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Yang terpenting ya tujuan kita baik, membuat ya penampilan seseorang itu berbeda dari sebelum datang ke pangkas rambut hingga sesudah datang. Untuk overcomb ini teman-teman harus benar-benar teliti mengambil satu demi satu rambutnya biar tidak ada yang tersisa. Jadi nanti ketika dipandang dari bagian samping kanan, samping kiri, atau bagian belakang itu kelihatan bagus. Itu kalau kita overcombnya bagus ya, insya Allah bagus juga. Untuk tarif ini masih 15.000 ya. Masih setia di 15.000. Insya Allah ya, kemungkinan entah tahun depan atau bulan depan ya, mungkin tahun depan kita naikkan standarnya harga sini ya. Harga sini sebenarnya sudah banyak yang 20.000, ada yang 15.000 ya, masing-masing lah ya. Sebenarnya kalau enak sama rata itu enak, cuma kadang ya permainan lah, permainan bisnisnya masing-masing dan kondisi lingkungannya masing-masing. Wajar-wajar saja teman-teman, tidak ada masalah, no problem. Ya, dari sini kita bisa lihat bentuknya sudah agak kelihatan ya. Oke, maaf teman-teman, untuk suara saya memang berbicara sedikit lama itu gampang habis, jadi kadang berbicara berapa menit itu suaranya mau habis. Ini memang ya beginilah. Tapi tidak apa-apa. Oke, selanjutnya di cross check lagi, dicek, periksa bagian-bagian yang belum serasi atau belum selaras dengan potongannya ya, kita rapikan lagi. Potong rambut itu yang terpenting yaitu teman-teman ketelitian kita ya. Saya sarankan tidak hanya memburu cepat, memburu uang, namun ya utamakan kepuasan pelanggan.
Kalau pelanggannya puas, kita kasih harga yang sesuai ya, insya Allah mereka aman-aman saja. Oke, sekarang ini untuk bagian yang penting ya. Saya pakai teknik ngambang dengan menggunakan Andis Pro Alloy, dengan menggunakan sepatu clipper nomor 1. Namun ini memang ngambang ya teman-teman ya, tidak tidak terlalu masuk ke dalam. Ini untuk meluruskan bagian-bagian yang belum lurus ketika kita overcome, karena ini memang bentuk kepalanya itu bagian tulangnya ya, lebih tepatnya tulangnya itu ada yang masuk ke dalam. Jadi ketika kita overcome terkadang belum maksimal, makanya ini saya cross check lagi menggunakan teknik ngambang. Nggak tahu namanya apa kalau di tempat kalian, cuma di sini ya saya biasa menyebut ngambang saja biar enak sebutannya. Untuk atas nanti mungkin tidak saya sasak ya, seperti perkataanku awal tadi, mungkin tidak disasak, cuma kita potong biasa. Kita ambil keseimbangan antara poni dan rambut atas, karena ini jenis jidat yang lebar, jadi kita tidak mau ambil resiko mengambil poni terlalu banyak. Tips teman-teman ya, untuk posisi jidat yang kondisinya agak lebar seperti punya saya ini juga, ini potongannya jangan sampai terlalu pendek ya, minimal sedang itu bagus. Jadi untuk menutupi bagian yang lebar atau jidat yang lebar itu, kalau ada poninya itu otomatis jidatnya bisa ditutupi. Namun kalau kita potong pendek atau bahkan dipotong penipis, gunting penipis, itu kemungkinan besar jidatnya akan kelihatan banget, dan itu kurang kalau diamati kurang proporsional lah, kelihatan tidak bagus. Oke, ini selanjutnya saya overcome lagi untuk bagian yang paling tinggi, paling atas ya. Ini hanya untuk merapikan lah, sifatnya merapikan saja. Memang jenis-jenis potongan seperti ini butuh ketelitian teman-teman, butuh waktu juga. Jangan asal-asalan potong, yang penting jadi, yang penting dibayar. Wah, itu kurang sehat lah. Potong sewajar-wajarnya saja teman-teman, yang terpenting adalah kepuasan pelanggannya ya. Oke, usahakan kalau kita merasa cukup, diusahakan kita komunikasi kepada customer bahwasanya segini apakah sudah pas atau belum. Itu namanya edukasi teman-teman. Ketika kita memotong, kita sebagai tukang potong atau tukang cukur itu harus pintar-pintar memberi edukasi, atau sebuah cerminan atau gambaran bahwasanya misal rambut ini seperti ini, cocoknya dipotong seperti ini, dan sebagainya. Nah, itu namanya edukasi. Biar baik. Oke, ini hasil sementara seperti ini. Untuk bagian potongannya ini teman-teman, tulangnya agak masuk ya untuk bagian ini, jadi untuk square-nya tidak terlalu
apa ya, sempurna lah, namun sudah standar biasa lah. Oke, untuk bagian atas kita sisir dulu. Kita tanyakan seberapa maunya dipotong, karena ini poninya tidak terlalu banyak dipotong ya mintanya. Jadi saya potong mungkin sedikit-sedikit saja ya, sesuai lah dengan permintaan dari si pelanggan. Ini saya tanyakan dulu ke pelanggannya seberapa yang mau diambil. Kalau seperti apa ya, waktu komunikasi awal itu tadi mintanya tidak terlalu diambil banyak lah, ini waktu saya tanyakan lagi ya memang tidak mau diambil banyak, hanya menyesuaikan rambut sampingnya itu sama poninya biar tidak terlalu ya apa ya, berantakan lah, intinya dibuat rapi saja, dibuat seimbang. Ini kita potong dengan gunting biasa saja, kita ambil bagian yang tidak rata. Untuk teman-teman yang biasanya menggunting dengan guntingnya diputar-putar itu ya hati-hati ya man, hati-hati saja. Itu bagus-bagus saja, namun ya kita utamakan yang penting keselamatan kita dan pelanggan kita. Kalau memang sudah ahli ya itu bagus, itu baik, itu sebagai gimmick atau ciri atau sebagai gaya kita memotong, ataupun kita potong ya biasa-biasa saja. Kayak saya ini kalau dilihat dari depan tidak seperti tukang cukur ya, motongnya kayak motong kertas saja. Namun inilah ya, ini kebiasaan sudah teman-teman, jadi belajarnya ya apa ya, sering yang dipakai seperti ini, jadi yang bergaya itu jarang kepakai. Tapi ya bagi saya tidak terlalu masalah lah, yang terpenting hasil potongannya tidak terlalu mengecewakan. Adapun yang kalian bisa muter-muter berarti ya luar biasa ya. Oke, mungkin rambutnya nggak terlalu saya ambil banyak-banyak, mungkin hanya segini saja. Ini tidak apa ya, belum terlalu panjang ya, mungkin ini poninya saja, cuma karena orangnya ini poninya nggak mau diambil terlalu banyak ya, cuma saya ambil cukupnya. Kalau dilihat sebenarnya poninya masih panjang, masih bisa dipotong, cuma karena orangnya nggak mau dipotong ya kita apa ya, turuti apa yang diminta oleh pelanggan ya, saya konfirmasi ternyata ya seperti ini. Oke, tahap terakhir atau tahap selanjutnya kita bersihkan, kita trimmer atau kita silet atau apa ya, kita kerik ya. Kalau saya biasanya menggunakan trimmer ini, alat kerik saya trimmer 1949 merek Kemai, ini Cina punya. Namun untuk suaranya tidak terlalu berisik dan apa ya, memang getarannya tidak terlalu besar, namun ya sudah standar lah. Enaknya itu ketika untuk ngerik anak-anak tidak takut anak-anak, karena suaranya pelan, tidak terlalu keras atau tidak terlalu bising, sehingga ya nyaman untuk digunakan mengerik. Oke teman-teman, ini hasilnya dari potongan undercutnya ya, kira-kira seperti ini bagian belakangnya tadi.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.